Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas mata kuliah Fisika Industri dengan materi usaha. Perkenalkan, nama saya Ahmad Daniel Yakin dari kelas Industri 2B Universitas Yudhata Pasuruan dengan dosen pembimbing Bu Khairatul Mursidah. Baik, untuk slide yang pertama saya akan membahas apa itu usaha. Usaha yaitu sebagai sejumlah gaya yang bekerja pada suatu benda sehingga menyebabkan benda berpindah sepanjang garis lurus dan searah dengan arah gaya. Rumus usaha W sama dengan F kali S. Dengan keterangan W yaitu usaha dengan satuan Joule, F yaitu gaya yang beraksi pada benda dengan satuan Newton, S yaitu jarak pergeseran dengan satuan meter. Usaha yang dilakukan gaya membentuk sudut sembarang. Perhatikan gambar di samping. Tony menarik balok dengan suatu gaya konstan F dan menyebabkan balok berpindah sejauh S dan tidak searah dengan arah gaya F. Komponen gaya F yang bergaris dengan perpindahan adalah Fx sama dengan F cos A, dengan A merupakan sudut apit antara arah gaya dan bidang horizontal. Berdasarkan definisi usaha tersebut, diperoleh persamaan sebagai berikut. W sama dengan Fx kali S, sama dengan F cos A, sama dengan F kali S cos A. Soal, sebuah benda mengalami dua gaya. Gaya pertama sebesar 30 Newton membentuk sudut 37 derajat dengan sumbu X positif. Jika benda berpindah sejauh 3 meter pada arah sumbu X positif, hitunglah besarnya usaha yang dilakukan gaya tersebut. Di sini dapat kita peroleh F-nya yaitu adalah 30 Newton, A-nya 37 derajat, S-nya yaitu adalah 3 meter. Yang ditanyakan di sini adalah W. Jawab W sama dengan F kali S cos A sama dengan 30 kali 3 kali 0,8 sama dengan 72 Joule. Dua, usaha yang bernilai negatif. Usaha boleh bernilai negatif berdasarkan persamaan W sama dengan F kali S cos A ketika A berada pada rentang 90 derajat kurang dari A kurang dari 210 derajat. Usaha bernilai negatif. Hal ini disebabkan cos A bernilai negatif. Misalnya, pada kasus benda yang dilempar ke atas, selama benda bergerak ke atas, benda berpindah setinggi H meter. Pada benda bekerja gaya berat W yang arahnya ke bawah. Pada kasus ini, arah gaya berat ke bawah berlawanan dengan arah perpindahan benda. Ketika benda dilempar, benda mendapat sejumlah energi untuk melawan gaya berat benda. Jadi, usaha yang dilakukan oleh gaya berat adalah negatif. Kasus lain yang bernilai negatif adalah usaha yang dilakukan oleh gaya gesekan. Usaha yang dilakukan gaya membentuk sudut 90 derajat. Berdasarkan persamaan W sama dengan F kali S cos A, jika A sama dengan 90 derajat, maka perpindahan benda tegak lurus terhadap gaya yang beraksi pada benda. Karena nilai cos 90 derajat sama dengan 0, maka diperoleh W sama dengan 0. Ketika W sama dengan 0, dikatakan gaya tersebut tidak melakukan usaha. Pada kasus ini dapat diartikan bahwa perpindahan benda bukan disebabkan oleh gaya tersebut. 4. Gaya tidak melakukan usaha jika benda tidak berpindah. Misalnya, ketika Anda mendorong tembok, Anda dikatakan tidak melakukan usaha karena yang Anda dorong tidak berpindah. S sama dengan 0, maka W sama dengan 0. 5. Usaha oleh berbagai gaya. A. Masing-masing gaya bekerja serentak pada perpindahan yang sama. Di sini untuk menyelesaikannya dapat kita selesaikan dengan rumus yang terakhir ini. W sama dengan dalam kurung F X1 plus F2 plus F3 plus sampai seterusnya terakhir F X N. Untuk
sekonnya sama dengan buka kurung sigma n yang bawah n sama dengan 1 f x n tutup kurung sekon. Usaha total yang dilakukan oleh beberapa gaya yang bekerja serentak dapat dihitung sebagai hasil kali resultan komponen gaya yang segaris dengan perpindahan dan besarnya perpindahan. G. Masing-masing gaya bekerja pada perpindahan yang berbeda. Mengingat bahwa usaha adalah besaran skalar, maka usaha yang dilakukan oleh beberapa gaya pada perpindahan yang berbeda dapat dihitung sebagai hasil sejumlah aljabar dari usaha yang dilakukan oleh masing-masing gaya secara individual. Secara matematis dapat dirumuskan W sama dengan W1 plus W2 plus W3 plus dan seterusnya sampai plus WN sama dengan sigma N sama dengan 1 WN. Perhatikan usaha yang dilakukan oleh beberapa gaya seperti terlihat pada gambar berikut. Di situ telah ada gambar tertera berdasarkan gambar di atas diperoleh besarnya usaha yang dilakukan adalah W sama dengan W1 plus W2 plus W3 sama dengan F1 kali S1 cos 0 derajat plus F2 kali S2 cos 180 derajat plus F3 kali S3 cos 90 derajat sama dengan F1 kali S1 plus dalam kurung min F2 kali S2 plus 0 sama dengan F1 kali S1 kurangi F2 kali S2. 6. Menghitung usaha dengan grafik. Usaha yang dilakukan oleh suatu gaya sama dengan luas daerah di bawah grafik gaya terhadap perpindahan. Usaha yang dilakukan oleh sebuah gaya dapat dilukiskan secara grafis, yaitu dengan menarik garis komponen gaya sebagai fungsi perpindahannya. Itu usaha yang dilakukan oleh gaya berat. Anggap sebuah benda bermasa M dilepaskan dari ketinggian H di atas permukaan bumi. Benda akan jatuh karena pengaruh gaya gravitasi. Besarnya usaha yang dilakukan oleh gaya gravitasi adalah di sini dapat kita peroleh rumus, yaitu adalah W gravitasi sama dengan F gravitasi kali H sama dengan M kali G kali H. Usaha ini positif karena arah gaya dan perpindahan sama-sama bawah. Sekarang kita lihat kasus di mana benda dinaikkan perlahan-lahan hingga ketinggian H. Di sini arah perpindahan ke atas berlawanan dengan arah gaya berat ke bawah, sehingga usahanya negatif. W sama dengan min dalam kurung MGH. Ketika benda berpindah secara horizontal, gaya gravitasi tidak melakukan usaha karena arah perpindahan tegak lurus arah gaya. Berdasarkan ketiga hal tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut. Pertama, jika benda berpindah sejauh H vertikal ke atas, maka besarnya usaha gaya gravitasi adalah W sama dengan min dalam kurung MGH. Yang kedua, jika benda berpindah sejauh H vertikal ke bawah, maka besarnya usaha gaya gravitasi adalah W sama dengan MGH. Yang ketiga, jika benda berpindah sejauh H mendatar, maka besarnya usaha gravitasi adalah W sama dengan 0. Semoga bermanfaat dan terima kasih.